Chat. Duitnya habis dong. Kemarin mute. Oh. WL-nya tonton ya? Tonton udah bisa dimulai. Oh iya, itu dibuka. Oke, Ci. Oke, selamat melayani, Tuhan berkati. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kabar, Oma? Ya semua. Amin. Shalom. Salam. Iya, salam, Ami. Luar Ya, biasa shalom, ya. Bu. Kita sehat semua, amin. 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 Kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau memuji Dia, memuliakan Dia, karena kita percaya Dia selalu menyertai kita. Amin. Karena Dia adalah gembala yang baik, yang sangat baik bagi setiap kita. Haleluya. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik, Engkaulah gembala kami yang luar biasa, yang selalu memimpin kami, menuntun kami kemanapun kami melangkah Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam studi kami, di dalam segala hal yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau yang memimpin. Terima kasih Gembalaku, terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh luar biasa untuk setiap kami. Tuhan lewat anak-Mu yang luar biasa, yang boleh menyerahkan kehidupannya untuk membebaskan setiap kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni kami, sehatkan kami, agar kami mampu memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama Engkau. Biar Roh-Mu yang kudus bertata di dalam setiap kami saat ini, ruangan di mana kami berada, Engkau kuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore, hingga malam ini semakin hebat, semakin luar biasa. Karena kami boleh datang, bersekutu, dan memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, gembala yang terbaik bagi kami. Terima kasih Abah. Terima kasih kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Yes, haleluya. Orang mata kaya katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memimpinku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke air yang tenang, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Katakan sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun
aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Antona suaranya dibuka ya? Oh iya, sorry. Dalam lembah kegelapan. Sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Ora batakayalamu, inama ya lama sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami Bapa dengan roh pujian, roh penyembahan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Rabatakaya rabasika rabatakaya rabatakaya ramaya labaya rabaya labasika takaya rabasika ramatakaya rabaya labaya rabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus Tuhan mau mengikut Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau gembala kami yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau penuhi hidup kami dengan sukacitamu, dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terpuji namamu kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Allah kita luar biasa. Amin. Maaf saya agak terganggu sedikit. Kucing saya gigit tangan saya. Dia minta makan sepertinya. Oh haleluya. Duduk manis ya. Kita mau memuji Tuhan, kita percaya Tuhan sudah penuhi kita dengan sukacitanya yang baru, yang selalu baru setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab
lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Puji syukur. Kita katakan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuk dalam ruangnya Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera untuk setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian. Silakan yang mau membagi-bagi berkat untuk setiap kita. Silakan Ibu, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita buka ruang kesaksian. Ya, silakan. Yang mau berbagi kasih, yang sudah buka orderan banyak, ayo silakan, silakan. Mana ini mami-maminya? Yang buka orderan banyak ya. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Nah, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kesempatannya. Saya cuma mau bersyukur aja. Saya baru mau mulai usaha itu di kuliner ya. Di kuliner yaitu makanan. Jadi menunya menu-menu restoran nih. Ya, harga ekonomis tapi rasa nggak kalah sama restoran. Ya, karena saya memang pernah menekuni di bidang ini, saya juga pernah kerja dulu beberapa tahun sebagai tukang masak ya di rumah makan. Jadi saya dulu juga pernah Kalimantan, cuman karena pindah sini jadi kami nggak lanjutin. Pada saat itu anak masih kecil waktu di sini kan, jadi nggak bisa lanjutin. Jadi sekarang saya mungkin mau memulai lagi. Ya, saya cuma berdoa berserah pada Tuhan. Kalau ini memang rencana Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati segala usaha kita. Kalau kita mau berusaha, pasti Tuhan akan memberkati dan ya membuka jalan selebar-lebarnya untuk kita. Ya, saya minta tuntunan, minta bimbingan doanya, repeat order lagi, katanya enak Bu, nambah lagi.
Ya, puji Tuhan, saya bersyukur biar semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan Om Alipong mau bersaksi, berbagi kasih dengan kami. Buka dulu dong mic-nya. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Ami, barangkali Ami. Oh, jaringannya putus-putus ya. Iya. Suaranya, Ma. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Ami bisa ikut terus ya. Kalau jaringannya Iya, putus-putus. Iya. Ibu Elvira barangkali mana ya? Hengkangnya mana? Hekeng, bukan hekang. Hengkang pindah pergi. Hengkeng. Hekeng. Pakai E, Bu, nggak pakai A belakangnya. Hah? Pakai E, hekeng. Hengkang. Hengkang. Cocoknya sama sambal cuka. Iya. Oh, gitu ya. Saya mau order somai ya. Ayo ke gereja dulu. Kayaknya Siomay udah punya Bu Mary deh. Enggak, Bu, lagi liburan. Bugem. Biarin kita Aduh, nanti dijemput Pak Yongki. Udah tenang aja sih. nanti dijemput Pak Yongki dimarahin istri Pak Yongki. Iya. Acara Enggak. Bu Gembala aja suruh jemput ke Jakarta. Balik lagi deh. Oh, omanya di Jakarta bukannya di sini? Bukan sayang. Aku di Jakarta naik busway-nya nggak berani. Ya jangan. Ya, siapa yang mau berbagi kasih? Masih ada? selalu bersyukur selalu. Ya, bersyukur selalu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ibu-ibu cantik semuanya. Karena kita percaya berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita sangat luar biasa ya. Terutama ibu-ibu kita yang punya usaha semakin maju. Diberkati selalu. Haleluya. Kita satukan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang lebih luar biasa Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar berkat ini boleh mengalir dan mengisi kehidupan kami dan boleh menuntun kami Tuhan di dalam hari lepas hari yang boleh kami lalui bersama Engkau. Pimpin terus kami Tuhan Yesus. Karena firman-Mu ini menjadi terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Terang bagi setiap usaha kami, bagi studi kami, bagi pekerjaan kami, usaha kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau terus pimpin kami Tuhan dengan segala apa yang ada pada kami boleh tergenapi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur karena kemurahan dan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur Abah. Katakan sekali lagi, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Abah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Abah. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Abah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Lamu. Inama ya lama sana. Haleluya, haleluya. Ora mata kaya rabasi karata kaya ramai ya ramai ya ramai. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya silakan hamba Tuhan. Terima kasih. Yes, Jesus, Engkau baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Siapa tak kaya ramai ramai. Jesus, Jesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iya, yang bawa firman Tuhan siapa Elin? Patrick.
Oh, sudah hadir belum? Udah sih, cuman ya WA ya. Ya, kita tetap nyanyi ya. Ku Shalom, shalom. Oh, Sorry. haleluya. Baru selesai mandi. Oh, Tuhan berkati. Ya, silakan Pak. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan dari hamba-Mu ini ya Tuhan bisa didengar ya Tuhan, maupun bisa diterima bagi setiap kita yang mendengarnya ya Tuhan, dan menjadi rema untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami mau mendengar, membenarkan firman Engkau yang memberkati semuanya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara-saudara semua. Oke, ini saya agak kaget sebenarnya bawa firman. Mendadak banget. Aku lupa-lupa inget deh, kayaknya minggu lalu tuh aku udah sampaikan, kayaknya hari Rabu ini aku belum bisa, tapi namanya udah termasuk jadwal ya, sudah. Nggak apa-apa. Jadi saya mau membawakan firman, untung saya udah ada siapin sebelum-sebelumnya. Jadi tema pada malam hari ini adalah sekalipun makanannya serba sedap. Wah, sesuai dengan tadi kesaksiannya Bu Ana nih ya. Tadi yang bahas-bahas makanan nih. Oke, jadi kita buka di ayat di ayatnya itu di Amsal 23 ayat 1 sampai 7, kita bahas satu-satu ya. Jadi, pernah nggak nih kita merasa dimanfaatkan oleh seseorang melalui kebaikan-kebaikan orang lain? Pernah nggak gitu loh. Jadi misalnya contoh ya, kita kayak diajak makan supaya kita melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi si pengajak. Bisa dikatakan ajakan ini serupa seperti sogokan ya, kayak ada maunya. Jadi sekalipun makanannya serba sedap. Oke, kita baca dulu. Amsal 23 ayat 1. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Jadi saudara-saudara ini harus perhatikan. Memang seorang pembesar itu dalam Alkitab ini bisa dijelaskan sebagai orang yang besar, ataupun orang yang mungkin berada, ataupun orang yang mempunyai kekuatan gitu. Tapi ketika kita duduk makan bersama orang tersebut, kita tuh harus perhatikan baik-baik. Maksudnya apa sih? Maunya apa ini orang? Kok tiba-tiba kita sebagai orang yang biasa bisa satu meja, karena bisa duduk makan dengan orang besar gitu. Kan seperti yang kita tahu ya, ada orang besar, pasti ada orang kecil gitu kan. Nah, jadi ketika kita duduk dan kita ngelihat ada orang yang besar, bukan besar badannya, tapi dia aja besar dari segi ekonominya, mungkin lebih tinggi gitu. Justru kita sebagai orang yang rohani, justru kita harus benar-benar mengingat ini, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ayat yang kedua, taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Artinya, jika kita termakan sama apapun yang ada di depan kita termakan bualannya, kita termakan ini ya, kita harus jaga-jaga. Kita taruh pisau di leher, bukan arti kita bunuh diri, tapi kita harus menahannya semuanya. Gitu. Kita nggak boleh sampai kelewatan batas ini. Justru kita tuh harus membuat pengingatnya dalam diri kita sendiri. Jadi jangan karena ada tawaran yang depan yang lebih baik, karena hati kita, keinginan kita itu besar, kita mau untung gitu kalau soal duit. Kalau makan kita rakus, kita mau makan yang banyak. Jadi kita harus bunuh diri sendiri, harus bunuh nafsu tersebut, supaya nafsu kita tidak membelenggukan hidup kita sendiri, saudara-saudara. Jadi bisa dikatakan ajakan ini seperti sogokan, namun tentu tidak semua ya ajakan-ajakan tersebut itu adalah bersifat sogokan. Memang murni ada yang mengucap berkat gitu.
Nah, ada orang yang melakukannya dengan motivasi benar, seperti mau menolong, meringankan beban orang lain, atau ingin berbagi kebahagiaan. Tapi atas isu dimanfaatkan dan memanfaatkan ini, firman Tuhan sebenarnya memberikan kita arahan bagaimana harus bersikap. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga diri dengan memperhatikan baik-baik gitu. Seperti yang ada di Amsal 23 ayat 3. Jangan ingin makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Yang empat, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Yang kelima, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia boleh diturunin ayat hafalannya, ayat ini ya, misalnya. Nah, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Yang keenam, jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin makan makanannya yang lezat. Yang ketujuh, yang menjadi penutupnya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam diri sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus terhadapmu. Jadi dalam Amsal ini dijelaskan bahwa apapun yang kita kejar, karena kita udah terperangkap sama sogokan, kita terperangkap sama ajakan orang yang tidak benar, yang tujuannya mungkin kita malah memanfaatkan orang tersebut, akhirnya lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Itu singkat, cepat gitu. Apa yang kita dapati secara mudah akan hilang begitu saja secara mudah juga. Jadi jangan dikasih peringatan, jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Jadi jangan mudah terhasut sama orang-orang. Memang terkadang di dunia ini itu banyak sekali kayak ajakan yang gampang banget ya gitu, kayak udah yuk sini ikut ke sini, yuk ikut organisasi apa gitu kan ya. Apa gampang, keluarga dibantu, terus masalah finansial ada, makanan semua ada, tapi pasti ada tumbalnya. Pasti ada maksudnya di balik ini semua gitu. Atau enggak mungkin, tenang aja lah, kita ngerti kok, kita ngerti akan bahaya tersebut. Tapi yang ada mungkin kita ngerti, tapi kita nggak bisa lepas dari mau tersebut, penipuan tersebut itu kita nggak bisa. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga diri dengan memperhatikan baik-baik, mengatakannya, apabila engkau sedang makan dengan seorang pembesar, jagalah dirimu, janganlah engkau lahap walaupun makanannya sedap. Itu seperti yang ada di Amsal 23:1 ya. Karena mungkin ia sedang berusaha menyuap engkau dan undangannya tidak akan mendatangkan kebaikan apa-apa. Jadi memang ada banyak maksud gitu. Jadi kayak kita duduk di meja nih, wah ada makanannya lezat nih, gitu kan. Saya di sini percaya kayak kita pasti pernah satu makan makanannya lezat, tapi udahannya kita sakit perut, gitu. Ya kan, jadi tertutupi sama cantiknya makanan gitu kan. Pasti pernah kan? Nah, sama di dunia rohani pun juga sama. Ini bisa berupa seperti ajakan, ya kan, ajakan-ajakan yang tidak baik gitu kan. Mungkin kita kelihatannya, awalnya doang, kita lihat penampilan, kita lihat cover-nya. Pada saat kita terima, kita berusaha untuk menolong, udah nggak bisa lagi. Malah kita kemakan sama apa yang udah kita makan gitu. Selanjutnya kita diminta untuk tidak bergaul, apalagi mengharapkan jasa pemberian mereka. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Jadi kita harus benar-benar memperhatikannya ya, bahwa nggak boleh ada celah sedikit pun. Tes, gambarnya rusak seperti ini. Iya benar. Kameranya seperti bermasalah. Oke, jadi kayak seperti yang orang-orang jahat itu jangan pernah memberi celah sedikit pun kepada iblis. Terus jangan mengharapkan jasa juga atas dan pemberian mereka. Kebaikan hati mereka adalah tipu muslihat. Mereka ingin menggunakan engkau sebagai alat. Bahkan dikatakan, bila menerima pemberian mereka, kita akan memuntahkannya dan harus menarik kembali pernyataan terima kasih atas kebaikan hati mereka. Seperti yang tadi di Amsal yang 23 ayat 6-7. Tentu maksud firman Tuhan tidak mengajak kita untuk berpikir negatif terus terhadap orang lain. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa Tuhan tuh selalu menjaga kita
dan mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jagalah dan berwaspadalah atas hasutan dari para iblis. Mungkin terlihat manis di awal, ya kan? Tapi itu nggak akan indah pada akhirnya. Seperti kita mungkin kalau kebanyakan makan gula, bagus, awal-awalnya gula buat tubuh kita semangat, tapi efeknya apa? Efek jangka panjangnya, kita kena gula darah, gitu. Bahaya sekali nih saudara-saudara. Jadi, tapi yang nggak menutup kemungkinan bahwa kadang kita butuh gitu. Tapi ya, balik lagi, seperti yang diajarkan firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Ya kan? Dan mawas diri dan bijak dan berbuat terhadap orang-orang yang demikian. Kita juga tidak perlu iri terhadap orang-orang yang demikian, yang mendapatkan keuntungan secara cepat, ataupun kok hidup mereka lebih mudah gitu. Kita nggak perlu untuk seperti itu, karena kita belum tentu tahu apa yang dirasakannya. Setiap kita memang kita satu Bapa di surga, tapi setiap orang mempunyai masanya berbeda-beda gitu. Ada yang diberi, masalah saya lebih berat, atau enggak, hidup dia lebih enak, padahal belum tentu saudara-saudara. Kadang kita hanya melihat dari mata gitu. Jadi, apalagi kita juga mencari perhatian dari mereka gitu. Kita melihat orang senang, kita ikut nimbrung. Giliran udah kita maunya ikut senangnya aja, susahnya nggak mau ikut gitu kan. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau mereka senang ya kita doakan. Kalau mereka hidupnya lebih baik, kita doakan. Kalau mereka hidupnya lebih di bawah kita mengucap syukur. Mengucap syukurlah sesuatu dalam segala hal gitu. Jadi jangan karena ada hasutan, karena ada sebuah ajakan atau sebuah undangan, kita harus lihat dulu motivasinya apa. Apakah ini jebakan? Apakah ini yang membuat kita nantinya aku jadi nggak enak nih karena sering diajak makan sama dia. Akhirnya kita tunduk sama orang tersebut. Padahal kita nggak mau seperti itu, tapi karena kita jadinya udah terbiasa, aduh jadi nggak enakan ya, jadi nggak enakan. Kita jangan seperti itu. Kita diajar untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada manusia. Tuhan itu harus yang seperti yang kita tahu, Tuhan itu harus di atas segalanya. Kita tuh lebih harus mengharapkan Tuhan daripada manusia. Bahkan, maaf kata, kita lebih membutuhkan Tuhan daripada Bapak Gembala kita. Bapak Gembala itu mungkin sebagai alat perantara Tuhan, tapi kita sebagai dari hati kita sendiri, kita harus terus berdoa, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita janganlah mau dihasut dihasut terus sama iblis. Kenapa ini ya kameranya ya? Oke, lanjut. Jadi yang harus kita lakukan adalah jaga diri kita terhadap pergaulan yang tidak tulus, yang hanya ingin memanfaatkan Anda tanpa motivasi yang benar. Jangan bergaul dengan mereka dan jangan mengharapkan jasa serta pemberian mereka. Ya kan? Jadi sifatnya itu adalah menerima jasa dan pemberian dari motivasi yang salah. Itu bagaikan jerat gitu. Ya, sementara ketika kita ada orang yang mengajarkan seperti itu, justru kita harus memberikan namanya sukacita. Kok sukacita gitu. Jadi ketika kita dapat ajakan, kita harus mengucap syukur, tidak terima kasih. Kalau kita tahu niatnya salah, justru kita harus mengajak mereka untuk berbuat kebaikan lagi gitu. Nah, secara alamiah juga manusia itu memiliki mekanisme berbagai pertahanan diri gitu ya. Dari sebuah perasaan yang dinamakan mungkin tidak enak atau sedih gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang berpotensi mendatangkan perasaan-perasaan yang sedih, kecewa, ataupun bahkan seperti yang nggak enakan gitu, justru itu menjadi celah bagi kita menerima ajakan tersebut. Kayak bisa dibilang bahasa gaulnya khilaf gitu kan. Ya kan, ada kesempatan kita gunakan. Ya kan, aduh atau enggak kita udah putus asa. Akhirnya ada ajakan tawaran ini kita tanpa lihat-lihat, udahlah. Kita ikutin. Akhirnya kita terjebak saudara-saudara. Justru kita jangan yang seperti itu saudara-saudara. Ya kan, Tuhan tuh padahal sudah memberikan kita mawas diri. Tuhan sudah memberikan perlindungannya, tapi karena kita jarang berdoa dengan Tuhan, jarang mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan ini, akhirnya kita gampang terjatuh. Kita gampang terhasut ketika kita sedang berada di bawah. Gitu.
Namun sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Itu yang terjadi apabila kita berserah kepada dunia ini. Dunia senang, haha, akhirnya kamu susah. Iblis itu senang akhirnya kita susah. Tapi ketika kita sedang mengalami kesusahan, kita mengucap syukur. Dunia itu, iblis itu pasti kecewa dia. Iblis itu pasti marah. Sedangkan diri kita terbebas dari yang namanya jerat hukum dosa. Ya kan? Jadi ketika Yesus mengatakan hal tersebut, ia sedang mengacu pada kesedihan para murid atas kematiannya gitu. Jadi banyak sekali kan kayak yang Petrus untuk menyangkal Tuhan Yesus gitu kan. Dia takut untuk mengakui Tuhan Yesus. Tapi dia dihasut kan untuk menyangkal Tuhan Yesus karena dia tidak mau menerimanya. Ya kan? Coba kalau pada saat itu dia tidak menyangkal Tuhan Yesus, mungkin sekarang ceritanya akan berbeda gitu. Ya, ketika dia depresi dan takut, akhirnya dia menyangkalnya gitu. Nah, inilah yang Tuhan Yesus tidak inginkan kepada anak-anaknya, ya kan? Kita harus benar-benar menggenapi firman Tuhan gitu. Seakan-akan bahwa ikut Tuhan itu tuh pasti ada sukacita dan juga pasti ada memikul salibnya. Nggak ada yang mulus-mulus aja gitu. Memang mungkin sebagian besar kita ngeliatnya, ih hidupnya mereka lebih mulus ya, ih hidupnya mereka lebih lancar, kayak lempeng-lempeng aja kayak nggak ada masalah ya. Belum tentu saudara-saudara gitu. Bahkan petinggi-petinggi seperti orang kaya pun juga punya masalah masing-masing yang ketika kalau kita tahu, kita dengar, mungkin kita akan nggak percaya, kok bisa, kok nggak kuat gitu kan. Beda-beda. Setiap orang mempunyai daya tahan yang berbeda-beda. Kan. Terus jadi dari pernyataan tersebut kita diajarkan bahwa dunia ini tuh menawarkan kesenangan yang sementara atas hal-hal yang akan binasa. Jalan menuju sukacita yang sejati dan abadi juga seringkali perlu ditempuh melalui air mata dan kesedihan. Bukankah Raja Penyelamat harus mengalami dahulu penderitaan baru mencapai kemuliaannya? Ini nanti bisa dibaca di Lukas ayat 24 ayat 26. Jadi Raja Penyelamat itu tuh harus mengalami namanya penderitaan. Tuhan Yesus diangkat harus disiksa dulu, harus mati di atas kayu salib gitu kan. Kita mau menuju surga itu harus tahu namanya meninggal, harus tahu namanya mati gitu. Kita mau hidup kekal, cara hidup kekal gimana? Di dunia ini tuh nggak ada yang namanya kekal gitu. Nggak ada yang namanya abadi, semuanya akan habis pada waktu. Tapi dunia ini tuh menawarkan, yang kita lihat ya, menawarkan banyak sekali godaan. Oh, rumah, duit salah satunya gitu kan. Ada duit pasti kita senang, tapi belum tentu itu kita tidak butuhkan di surga. Sama Tuhan itu tuh nggak perlu duit. Soalnya di surga itu nggak ada yang namanya lapar gitu. Nggak ada yang namanya eh, tinggal di rumah mewah, panas-panasan tuh nggak ada. Bersama Tuhan itu pasti semuanya itu happy, sukacita. Kita di atas nanti menari, bersorak-sorai, memuji, ya kan? Terus berada di surga untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Mungkin di dunia ini tuh yang kita lihat ya enak ya tidur pakai AC, atau nggak enak ya jalan-jalan bisa kemana-mana, tapi itu sesaat doang. Setelah kita jalan-jalan apa yang kita rasain? Ya kita harus kerja lagi, cari duit lagi. Kita harus yang namanya berjuang untuk makan keluarga, anak, istri, ya kan, orang tua. Kita harus menanggung itu semua gitu. Mungkin ada saatnya kita seneng, kita happy lihat anak main, tapi ya anak main kan juga butuh biaya, ya kita harus cari gitu, ya kan? Nah, makanya dari sinilah memang terlihat dunia itu ada senangnya, ada tidak senangnya juga gitu. Yang digarisbawahi pada malam hari ini adalah apapun yang ada di depan mata kita, mungkin terlihat enak gitu, tapi belajarlah untuk mengucap syukur akan semuanya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, seperti yang ada di grup ya, seperti saudara udah pada tahu ya, kakaknya Om Markus sedang mengalami duka cita, tapi satu sisi kita harus berpikiran positif. Kakaknya ini sekarang lagi senang di surga bersama Tuhan gitu.
Jadi selalu ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mungkin kita lihat di sini, mungkin keluarganya benar-benar sedang pusing atau sedang ada masalah gitu kan, sebagai kepala keluarga atau harus ditinggal duluan gitu kan. Tapi inilah dunia gitu. Mungkin enak di awal, pahit di akhir. Sedangkan kalau bersama Tuhan, ya kita harus menanggung beban kita dulu untuk akhirnya mendapatkan kemuliaan nama Tuhan, untuk mendapatkan mahkota kerajaan surga. Firman Tuhan, jadi jangan lupa untuk selalu mengucap syukur, berjaga-jagalah, dan berhati-hatilah atas segala yang terlihat enak. Itu bukannya saya mengajarkan, oh ini kelihatan enak, jangan diambil, bukan seperti itu. Enak, kalau kita tahu maksudnya dan kita berdoa sama Tuhan, kita pasti akan selalu diberikan hikmat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang. Oke, sekian saja firman Tuhannya. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami selalu ya Tuhan untuk berjaga-jaga diri ya Tuhan atas terhadap setiap ajakan-ajakan yang mungkin terlihat menyenangkan atau yang memiliki maksud yang untuk sogokan ya Tuhan, ataupun ajakan yang tidak baik ya Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami ya Tuhan untuk selalu berhati-hati ya Tuhan terhadap dunia ini ya Tuhan. Selalu jagai, selalu lindungi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami jalani ya Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur ya Tuhan. Walaupun kami sedang berada di bawah ataupun di atas ya Tuhan, tapi kami selalu mau mengandalkan Engkau ya Tuhan sebagai Sang Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Nya ya Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami selalu mengingat Engkau ya Tuhan, kebaikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke WL-nya. Oke, puji nama Tuhan, firman-Nya luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Patrick, pengajaran yang baik untuk setiap kita agar kita bisa mengendalikan diri kita ya. Firman ini yang luar biasa karena dibilang apa tadi di ayat 2-nya? Apa? Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jadi kita harus tahan diri, tahan nafsu, tahan keinginan, jangan sampai lebih daripada diri kita ya. Ya, puji syukur kita diajarin lebih luar biasa lagi pengendalian diri. Terima kasih Pak Patrick, Tuhan Yesus berkati. Dan kita lanjut untuk ayat hafalan. Ya, shalom. Sis. How are you? Sis. Oke. Ya, Bugem. Yang mau itu ayat hafalan? Siapa dulu nih? Oh, Yohanes 11:25. Yesus ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Terima kasih ya, makasih. Terima kasih. Aku coba. Bugem. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Akan hidup. Benar nggak? Iya, akan hidup walaupun dia sudah mati. Iya. Oke, Tuhan berkati. Ya, siapa lagi? Aku.
Aku boleh ya. Oh iya Om Alipa, maaf. Silakan. Yohanes 11 ayat 25. Aku jawab Yesus, aku kebangkitan dan hidup. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yes. Terus barang Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Amin. Terima kasih Om Alipong. Ya, lanjut apa lagi? Amin, Ibu. Amin. Ami. Oke lah Bu. Yohanes 11 ayat 25. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Amin. Terima kasih Ami. Ya, terus Ibu Vera. Ya. Udah Mami dulu ya. Ya udah Maminya dulu. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebenaran dan Kebangkitan. kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Yes. Silakan, Gio. Oke, ayatnya. Ya. Yohanes 11 ayat 25. Kata Yesus, jawab Yesus. Ya, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun kita Udah mati. Oke. Ya. Oke, Gio. Terima kasih. Iya, siapa lagi? Kak Yongki? Ready? Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Amin. Mana si kecil? Lagi di atas deh. Oh, lagi di atas. Iya. Tante Tauchen. Oke, silakan open mic. Matius 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa yang Percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Terima kasih. Ya, lanjut Pak Patrick. Saya Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Oke, lanjut. Ibunya mana? Ibunya tidur duluan, Oh, tidur. capek. Ntar doa syafaat aku nih. Kebiasaan ini. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mengcover. Iya, oke deh. Oke, silakan.
Siapa lagi? Aku deh. Aku deh nggak tahu. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Oke. Papa? Sini. Sini. Di mana? Ayo geser. Kita geser. Ya. Oke. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Ia sudah mati. Iya, ia sudah mati. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, silakan. Philly and Mami. Erlin. Oh, Perlin dulu, silakan. Oke, Lin. Ayo, Lin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Dan berkati. Sudah berapa ya? Ya, silakan. Philly and Mami. Aduh, yang kabur. Ayo, Neng. Aku deh. Oke. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Ayo, Mami. Jelas. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Amin. Thank you. Ya, keluarga Pak Darman. Ready? Ayo, ready? Ya. Yes. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu lagunya Bu Legi ya. Oh, itu lagunya Bu Legi. Jadi salah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Amin. Ya, silakan maminya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Amin. Fani? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Halo, Neng. Jawab Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Ayo. Dedenya mana? Ayo. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Ya, mana jakanya? Ayo, Neng. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan kebenaran. Dan hidup. Lagunya Tante Legi lagi. Ulang. Ayo. Ayo, Neng. Akulah kebangkitan dan hidup.
Jawab Yesus ya. Kebangkitan dan hidup. Bapak percaya kepadaku, ia akan Iya. hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Sudah mati. Terima kasih keluarga Padarman. Ayo Ibu. Sama-sama, Tuhan berkati Ibu. Bu Ping. Ya, shalom. Halo. Maaf ya, telat gabung. Nggak apa-apa. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah jalan Ya, kebangkitan dan... salah. Bukan aku jalan, akulah kebangkitan. Oh iya. Soalnya tadi saya habis jalan sih, Bu. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Amin. Makasih ya, Bu. Ya, Tuhan berkati. Sama-sama, Ibu. Iya. Iya. Iya, makasih, Bu. Tuhan berkati Ibu. Tuhan Ya, berkati. lanjut. Pak Sudah Yandi di bawah, semuanya? Bu. Gimana? Pak Yandi di bawah. Kalau di bawah signalnya suka nggak dapet. Oh, gitu. Iya. Iya deh. Suka down. Iya. Ya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati, Bu. Iya, sudah semuanya ya? Oke. Itu pagemnya? Pak Yongki. Pak Yongki udah? Sudah ya. Itu yang kasihnya besar siapa ya ini? Pak Darman yang belum, mah. Sudah. Ini yang kasihnya besar siapa ya? Kasih yang besar? Ada apa namanya? Device. Ada apa, Bu? Kan udah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20 ya, Bu? 20 orang? Luar biasa. Halo, Bu Gem? Ya 20 orang, Bu. Iya, Tuhan berkati. Namanya kasihnya besar siapa ya ini? Salam kenal dong. Bu Charlie kali. Kasihnya besar. Enggak ada kasihnya. Ada Bu. Ada. Tadi saya juga heran siapa ya yang kasihnya besar ini. Nah, bukan aura kasih ya. Itu Pak Yandri ya, Bu? Hah? Pak Yandi Yang tuh. kasih yang besar ini siapa? Kasihnya besar. Kasihnya besar. Ayo di open. Kasihnya besar. Dengan kayak amati ini. Siapa? Bukan Gio ya? Per. Ini kasihnya. Gio kali ya? Bukan ya? Ini nggak lagi. Bukan. Gio ada. Ya udah. Itu secret identitas dong. Ya puji Tuhan. Tuhan berkati kasih yang besar. Kasih yang besar. Salam kenal. Besok ketemu di gereja ya. Tuhan berkati. Haleluya. Ayat hafalan besok tadi di mana? Amsal 23 ayat 12 ya. Iya betul, Amsal 23 ayat 12. Yes, alright. Amsal 23. Arahkanlah perhatianmu pada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya? Matius Saya ya? 12 Salah, apa?
Salah. Aku yang salah. Aku yang salah. Amsal Amsal 23 ayat 12. Iya. Maaf, Oma. Arahkanlah perhatian kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Patrick. Ya, sudah selesai. Yang doa syafaat siapa? Ibu Ana ya? Iya, saya. Udah. Ada pengumuman, silakan. Ada lagi. Pengumuman besok kita ada ibadah fellowship Zoom bergabung. Ibadah lewat Zoom. Som sudah dibuka ya. Oh, besok murid Som wajib mengikuti Zoom dengan Som bergabung dengan AOE ya. Jadi wajib ikut bagi yang menjadi siswa SOM. Yang tidak menjadi siswa SOM, kalau mau ikut silakan. Ya, bagus juga buat pemasukan firman Tuhan ya buat kita semua agar lebih mengetahui lebih dalam lagi. Di dalam SOM itu banyak pengajaran yang luar biasa, bisa kita belajar lebih lagi buat ilmu kita di dalam kehidupan ini agar kita kuat ya. Oke, hari Sabtu kita ada ibadah WBI para ibu khususnya area Bekasi. Oma Lipong hadir ya. Jakarta boleh. Kalau sempat ke sananya Ibu sayang. Oke. Kita lihat di Zoom aja deh. Oke. Oh, ini. Tuhan berkati ya. Ya, hari jam 1 ya. Kadang-kadang 1 siang. hari Minggu. Hari Sabtu apa hari Minggu? Hari Sabtu. Sabtu. Iya, makasih. Oke. Dan hari Minggu kita ibadah seperti biasa. Hari Minggu kadang-kadang aku nggak dengeran, aku matiin aja. Nggak ada suaranya, cuma gambar. Begitu ya? Nanti iya tuh. Baik ya, dicoba lagi Tante Lipong ya nanti hari Minggu. Ya berdoa semuanya berjalan lancar. Lewat Zoom-nya juga lancar ya, suaranya bisa. Nah, biar berkatnya juga lancar. Amin. Semuanya lancar. Lancar, yang penting percaya. Terus cari Tuhan. Percaya pada Tuhan itulah berkatnya. Khusus Sabtu kita bagi pengerja semuanya kita berdoa pengerja jam 5 sore. Yang bertugas wajib hadir jam 3. Pelayan-pelayan hari Minggu. Oke, itu aja tanggal 18 ya kita ada ibadah Padang di bulan Mei, 19 Mei. Oh, bulan depan. Bulan depan, Bu. Oma ikut Jam ya, berapa tuh berangkatnya? Iya. Subuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin kayaknya tidak terlalu jadi ya bisa jam 7 lah. Oke, itu aja pengumumannya untuk saat ini. Belum ada tambahan lagi sih. Besok pemuritan SOM wajib ikut ya. Pak Yohanes yang mengajarkan. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya itu guguknya siapa, Oma? Guguknya aku. Melahirkan ada 4. Ada 4. Jantan semua. Bisa. Jagoan udah. Ya. Akhir. Dapat baby lagi ya. Ada yang mau didoakan? Aku. Biasa tanganku. Sama leherku lagi batuk gatel. Batuk juga ya. Leher lagi batuk gatel.
Lehernya batu gatal. Garuk, Oma. Garuk. Nggak bisa, mau pakai biji kedong-dong nggak masuk. Oh, Ada lagi jurus biji kedong-dong ya. Ada lagi. Atau pakai biji kedong-dong bisa, Bu. Oh, saya. oh Bu iya. Ana. Iya. Bu Ana buat Martinya lagi ujian nek. Kalau tanganku masih Doa dong, terapi. doain dong mata saya, Bu Ana. Mata kanan kiri saya nih burem. Oh. Besok ada janjian sama dokter jam 6 sore. Ayo ya. Iya. Tangan kiri Pak sakit. Mata kiri. Ya itu Oh, belum mata. operasi. Iya mata kiri. Kiri saya nggak bisa lihat. Oh, Ya, lama-lamanya. Dari pagi mulai. yang kemarin itu Pak. Kemarin Ambulan kanan itu udah gimana? operasi. Oh, yang kanan Iya. kemarin sekarang kiri ya. Yang kiri Yang belum kiri dioperasi. baru lagi. Kiri belum operasi. Iya. Cek aja lah. Iya. Sama tanganku ya, terapi Ya, sama Bu. Rika. Iya. Ya untuk Ibu Lipong namanya. Oh, apa? Buat Ibu Ping, maminya Mami bagaimana? juga lagi meriang. Minta didoakan. Mama saya biasa Bu, masih nunggu kabar dari rumah sakit aja sih. Oh, gitu. Minta Gio jadi lancarkan aja lah untuk alatnya. Oh iya. Makasih. Gio juga lagi meriang. Gio. Gio ya. Gio apa mamanya? Yang lagi sakit siapa? Mamanya. Bapaknya. Oh, bapaknya. Mamanya, Ibu Vera. Nah, suaminya Bu Vera yang meriang, Bu. Oh, Suaminya. Suaminya. Lagi meriang. Pak Ibu Ya. bilang Ibu Vera tumpang tangan sambil berdoa tumpang tangan, Bu. Biar Kamar Biar sebelah cepat lagi ya. sembuh. transfer. Amin. sembuh. Ya, Amin. Bapak Andi namanya, Ibu Vera suaminya. Bapak Andi ya. Suaminya Ibu Vera namanya Bapak Andi. Oh, sama ya sama Ci Pimping ya. Andi juga. Iya. Andi. Oh, Yang beda. Andi double. Andi kecil ini Andi gede. Oh, Tante Lipong minta aja. Iyalah. Itu kan ini Andi kecil, yang Andi besar. oh iya. Iya benar. Aduh. Yang main burung itu ya besar. Iya. Ya? Iya. Kita Andinya mainin burung ya. Burungnya terbang. Iya burung beneran Oma, Bu. Iya. Jadi Burungnya dipelihara tuh asal pagi dikasih makan. Siapa Kalau dan dijemur. Iya. Oke, Oma. Kita mau berdoa dulu ya. ya. Ya, amin. Jadi yang mau didoakan Ibu Lipong tangannya dan Tangan batuk sama ya. lehernya. Kemudian Ibu lagi Lika. batuk sama Rika. Ya. Sama Ibu Lika, Biar. Pak Yongki mata kirinya ya yang masih bermasalah. Terus mamanya Ibu Ping Saputri. Terus papinya Gio, Bapak Andi yang masih meriang ya. Demam meriang. Sama anak-anak yang masih ujian mungkin ya. Iya, ujian praktek. ibadah raya, Bu. Oke, kita mau berdoa bersama-sama. Kita naikkan doa untuk saudara kita yang sedang sakit dan untuk kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Engkau baik, bahkan Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan, yaitu kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang terus mengajarkan kami untuk hidup dengan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami rayakan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini ya Bapa. Engkau berkati setiap keluarga, setiap pribadi, apapun tahap dan anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau berkati baik di dalam pekerjaan suami-suami, bapak-bapak yang ada di tempat ini Tuhan, maupun ibu-ibu yang
sedang berusaha dalam dagangan, Tuhan juga berkati. Kami berdoa Tuhan, kami menaikkan doa untuk Ibu Lipong yang tangannya masih tahap terapi ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus menjamah ya Bapa. Saya percaya tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau nyatakan mujizat-Mu pada Ibu Lipong di tangannya Tuhan, sehingga boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Ibu Lipong yang masih batuk lehernya, yang gatal ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya oleh dulu Tuhan, Engkau angkat segala penyakitnya, batuknya disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Lika yang masih dalam pengobatan ya Tuhan. Kami serahkan segala sakit penyakit yang dideritanya Bapa. Biarlah Engkau yang mengobati ya Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Semua tim medis yang bekerja, bahkan obat-obatan yang boleh ke konsumsi Tuhan, biarlah semua bermanfaat untuk kesembuhannya ya Bapa. Oh haleluya Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Yongki, di mana mata kiri Tuhan masih bermasalah Tuhan, yang tidak dapat melihat ya Tuhan dengan normal. Kami percaya Tuhan, biarlah campur tangan-Mu untuk mata Pak Yongki ya Bapak. Segala rencana ke depan Tuhan untuk operasi, Tuhan biarlah Engkau berikan kelancaran Tuhan yang memampukan Tuhan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu Bapa, sehingga mata payung bisa sehat kembali, bisa sembuh seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Andi, papinya Gio yang sedang meriang ya Bapak pada malam hari ini, yang sedang mengalami demam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah Bapak Andi ya Tuhan, sehingga kesembuhan boleh Engkau nyatakan dalam tubuhnya Tuhan, sehingga Bapak Andi bisa beraktivitas kembali, melakukan kegiatannya, pekerjaannya ya Bapak, untuk kehidupan rumah tangganya. Berkati Gio, anak-anak Tuhan yang masih menjalankan ujian ya Bapak, biarlah Engkau berikan hikmat kepintaran untuk anak-anak-Mu ya Bapak, anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu yang masih menghadapi ujian. Tuhan berikan hikmat kepintaran, sehingga mereka dimampukan, sehingga mereka bisa memperoleh nilai yang terbaik Tuhan, menjadi anak berprestasi dalam sekolahnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk mamanya Bu Lisa Putri yang masih dalam pengobatan, penanganan medis Tuhan, untuk memberkati segala alat yang diperlukan ya Bapak, biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik Tuhan berikan, sehingga mamanya Ibu Ping bisa sehat kembali ya Tuhan, dan boleh kembali berkumpul sama keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang melayani kita pada malam hari ini ya Bapak. Baik yang WL, Ibu Legi, Tuhan berkati segala usaha pekerjaannya, Pak Henry juga Tuhan berkati dalam pekerjaannya Tuhan, dan anak-anaknya, keluarga Tuhan berkati, dan Gio yang multimedia pada malam hari ini Tuhan juga berkati ya Tuhan, masa depan Gio juga berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Patrick Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, Engkau berkati Pak Patrick dalam usaha pekerjaannya, Fania Tuhan dalam kesehatannya dan bayinya, Tuhan berikan kesehatan terbaik, apapun yang diperlukan Tuhan yang cukupkan. Tuhan berkati pelayanan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan terbaik, Tuhan berkati segala usaha pekerjaan, bahkan kehidupan, biarlah kami semakin lebih baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami mengarahkan bangsa kami Indonesia Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas bangsa kami, kesehatan, ekonomi, keamanan, bahkan kesejahteraan Tuhan limpahkan kepada bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari yang teratas sampai yang terbawah. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, sehingga setiap program yang dikerjakan Tuhan boleh bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tempat tinggal kami lingkungan, tempat tinggal kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati tetangga kami, kiri kanan, depan belakang. Tuhan berikan keamanan terbaik untuk kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, lingkungan kehidupan kami Tuhan.
biarlah kami bisa hidup saling menghargai satu sama lain. Tuhan berkati kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Betani Immanuel. Tuhan berkati jam-jam ibadah yang ada ya Bapa. Biarlah setiap ibadah raya, setiap ibadah apapun yang kami rayakan Tuhan, biarlah kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pengerja-pengerja yang ada ya Tuhan, biarlah Engkau mempersatukan hati kami, Engkau mempersatukan visi misi kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Yohan, serta Ibu Mary, anak dan menantunya, Tuhan berkati segala usaha pekerjaan, Tuhan juga memberkati kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, semangat, bahkan visi misi Tuhan untuk mengayomi kami, untuk membimbing kami Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kita ucapkan syukur kami. Sebentar kami akan pisah satu sama lain Tuhan. Kami mau mendapat berkat yang daripadamu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba. Sudah mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan ya Tuhan pada malam hari ini. Di dalam ibadah fellowship Zoom ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah mendengar permohonan doa-doa yang disampaikan oleh Ibu Ana ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kemuliaan-Mu akan turun di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu yang memerlukan kekuatan, yang memerlukan pertolongan daripada Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, terlebih lagi Kau berikan kekuatan kepada keluarga besar Markus ya Tuhan, yang saat ini telah ditinggalkan oleh orang yang terkasih ya Bapak, kakaknya ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sediakan, Kau berikan kekuatan kepada keluarga besarnya ya Tuhan. Segala apapun kebutuhannya ya Tuhan, Kau cukupkan ya Allahku. Dan anak-anak-Mu yang melayani di tempat sana ya Tuhan, Kau berkati, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hendak menerima berkat daripada Engkau ya Allahku. Kami percaya Engkaulah yang memberkati pada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Mohon maaf ya saudara, saya agak terlambat. Yuk kita berfoto. Mana anak-anakku? Gio, Nathan, Grace, Gracia. Ayo kita hitung. Ayo, jempolnya mana? Ayo hitung. Sudah. Haleluya. Haleluya. Besar siapa?
besar siapa ya? Nggak ada yang tahu. Yang tahu ya, selamat bergabung. Walaupun siapa juga ya. Masih Tersembunyi. Berkati. Dadah. Jangan lupa ya, besok kita pelajaran SOM akan dimulai kembali. Yang dilaksanakan Pak dari tim kita nih. Tahu bisa nggak besok nih? Ya. Besok periksa mata jam 6. Somnya jam berapa? Jam 7. Salah. Jam 8. Bawa laptop ke sana. Pakai handphone. Pakai handphone aja. Handphonenya dipakai itu. Dadah. Dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bobo. Boleh iya. Selamat malam. Pak Jok. Tante Tonsu. Semua. Pak Yongki, Bu Darman, Bogem, Patrick. Dadah. Halo.